dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bartolomeo Dias Tumorang dengan NIM 72032200028 dari kelas akuntansi A angkatan tahun 2020 Universitas Negeri Medan. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pendapatan daerah pada mata kuliah akuntansi keuangan daerah yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Nasirwan SE MSI AKCA. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk pengajuan ujian tengah semester pada mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Baik, pertama-tama kita harus tahu apa yang dimaksud dengan pendapatan daerah itu. Nah, pendapatan daerah itu saya sudah rangkum 3 pendapat ahli, yaitu yang pertama menurut Mutarom pada tahun 2016. Pendapat asli daerah ini merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dari daerah secara langsung. Yang kedua menurut Mardianson pada tahun 2002 pasal 132 mengungkapkan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Yang ketiga menurut Halim pada tahun 2002 pasal 93 mengatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba. Nah, sekarang dapat kita simpulkan apa itu pendapatan asli daerah tersebut. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber pendapatan. Di antaranya, yang pertama ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah yang ada di daerah dengan berdasarkan peraturan daerah yang ada. Selanjutnya, apa sih yang menjadi sumber pendapatan asli daerah tersebut? Di sini saya kelompokkan 4 pendapatan asli daerah, yaitu yang kelompokan yang pertama yaitu dari pajak daerah. Menurut Taluke pada tahun 2013, pajak adalah iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua dari retribusi daerah. Retribusi daerah ini adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas modal pada perusahaan milik daerah atau disingkat BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau biasa disingkat BUMN, dan yang ketiga bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Yang keempat itu ada pendapatan lain-lain yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang termasuk dalam jenis pajak daerah dan hasil. Selanjutnya di sini kita menggabungkan dari materi tersebut dan kasus-kasus yang terjadi pada kasus yang terjadi secara langsung. Kasus pada pendapatan daerah. Adapun objek-objek pendapatan daerah yaitu yang pertama ada PDAM. PDAM ini merupakan suatu usaha milik daerah yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan untuk daerah. Pada PDAM ini terdapat beberapa masalah yang merugikan pemerintahan daerah yang menyebabkan pengurangan pendapatan, yaitu dari segi keuangan,
tarif air saat ini tidak bisa menutup biaya operasi PDAM, sehingga PDAM mengalami defisit kas dan tidak mampu lagi menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua, ada permasalahan pengawasan dan akuntabilitas terhadap pengelolaan penyedia air minum masih lemah. Belum ada sanksi untuk penyelenggara air minum yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan syarat yang ditentukan. Badan pengawas masih lemah dan kurang berfungsi. Pada kasus permasalahan ini, pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan dalam pengelolaan penyediaan air minum, sehingga ketika pengelolaan air minum sudah membaik, maka pendapatan daerah akan semakin meningkat. Selanjutnya itu pendapatan dari segi pajak daerah. Seperti yang kita ketahui, pada baru-baru ini terdapat permasalahan pajak, yaitu banyaknya masyarakat yang sedang menolak untuk membayar pajak, dimulai dari kasus penganiayaan oleh anak Dirjen Pajak dan berbuntut panjang sampai terkuaknya penyelewengan jabatan dalam pengelolaan pajak, dan terdapat korupsi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak tersebut, sehingga masyarakat menuntut untuk tidak membayar pajak, dan hal ini akan bermasalah pada masa yang akan datang. Pada permasalahan ini, pemerintah daerah juga akan terkena dampak, yang dimana masyarakat sudah tidak percaya pada penggunaan pajak. Masyarakat berpikir bahwa pajak yang dibayarkan tidak dikelola sebagaimana mestinya. Jadi, para pemerintah secepatnya untuk membersihkan nama baik dan membuktikan bahwa tidak semua pajak atau para pejabat melakukan penyelewengan tersebut, karena untuk mengurangi banyaknya masyarakat yang menolak untuk membayar pajak. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Atas waktunya, saya ucapkan terima kasih.